Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya lah kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, memberikan kebaikan-Nya kepada kita, serta menjadikan semua amal-amal yang sudah kita lakukan ini menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kita masuk ke bab 74 dari kitab Riyadhus Shalihin, lanjutan daripada kajian kita seperti biasa, yakni babul hilmi wal anati wal rifqi. Bab tentang hilm. Hilm itu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Artinya bukan sekedar sabar, ini di atas daripada sabar. Hilm, mengendalikan dirinya saat marah. Dan kemudian wal anat. Anat itu adalah orang yang tidak tergesa-gesa, yang ketika melakukan sesuatu itu selalu dengan diperhitungkan. Dan ar-rifq, yakni itu kelembutan yang ditunjukkan oleh seseorang. Artinya bab ini diberikan oleh Imam Nawawi dengan nama bab al-hilmi wal anati wal rifqi. Bab tentang orang yang bisa menjaga dirinya daripada marah, dan orang-orang yang tidak tergesa-gesa, dan juga orang-orang yang senantiasa bersifat lembut. Beberapa sifat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini adalah berkaitan dengan akhlak seorang muslim. Artinya seorang muslim itu haruslah menjadi orang-orang yang bisa menahan marahnya, bisa menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Artinya bisa menguasai diri ketika dia sedang marah, itu al-hilm. Seorang muslim itu juga tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu, dan seorang muslim juga harus punya kelembutan, punya ar-rifq. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat. Ayat pertama beliau mengatakan, atau beliau menulis, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimin al ghaidha. Kadhimin al ghaidha itu orang yang mampu menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, yang kemudian dia memaafkan orang-orang tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Ayat ini kalau kita lihat rentetannya, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, yang dengan sifat mereka tersebut mereka diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ayat ini sebelumnya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yani bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu kata Allah uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Salah satu sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu untuk menahan amarah mereka. Dan menahan marah ini memang perkara sulit, perkara susah orang untuk menahan amarah. Akan tetapi ini kata Nabi SAW adalah akhlak yang mulia. Bahkan menjadi pesan Rasul SAW. Dan beliau mengatakan, orang yang bisa menahan amarah mereka, orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Artinya ketika dia marah itu tetap dalam kontrol, tetap dalam keadaan benar omongannya. Karena ada Pak orang yang kalau sudah marah terus ngomongnya ngelantur. Ngomongnya apa? Bahasa Jawanya misuh-misuh itu apa? Apa itu Pak? Adalah orang Jawa lah, siapa? Hah? Apa man? Misuh-misuh itu man?
ngomong-ngomong kotor itu, ya kan? Ngomong-ngomong kotor yang tidak bagus untuk didengarkan. Kalau sedang marah seperti itu, atau dengan bicara-bicara yang dengan perkara-perkara yang tidak jelas omongannya. Nah ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW agar orang itu bisa menahannya. Bahkan beliau mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu kata Nabi SAW bukan orang yang pintar gulat, tidak. Walakin asyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai diri mereka ketika mereka itu sedang marah. Artinya ini ajaran Nabi SAW bagi kaum mukminin untuk bisa mengendalikan amarahnya, tidak gampang-gampang melampiaskan amarahnya, atau ketika mereka marah itu tidak dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi itu sering ada orang datang kepada Nabi, dilihat ini orang pengamukan. Wahai Nabi, kasih saya wasiat. Wasiat yang akan bisa menyelamatkan dirinya maksudnya. Apa kata orang tersebut? La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu masuk surga. Dan memang benar, ayat ini pun mengatakan seperti itu. Sifat orang yang bisa menahan amarahnya ini adalah orang yang Allah sediakan bagi mereka surga. Jadi orang yang kada pengamukan, Mbak, itu hadiahnya surga. Nah, ngalih kalau Pak. Pokoknya kalau perkara itu hadiahnya surga pasti ngalih. Kalau hadiahnya sepeda itu gampang, ya kan? Kalau hadiahnya surga susah. Tidak ada amalan yang hadiahnya surga mudah, itu tidak ada. Semuanya susah, kelihatannya kayak gampang. Jangan sarik, jangan marah, jangan ini. Mudah kelihatannya, tapi susah untuk dilakukan. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu untuk melakukan yang seperti ini. Dan orang yang menahan marah ini nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang-orang yang kadhiminal ghaidha, yang mampu menguasai dirinya ketika mereka marah ini, nanti hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ru'usil khalaiq, di depan orang-orang banyak. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka? Mereka ini dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih hurul ain sesuai yang mereka mau. Disuruh memilih hurul ain. Tahu kan Pak hurul ain? Bidadarinya bidadari. Kalau bidadari itu wanita secara umum, kalau hurul ain ini Miss Universe, ya kan? Ini hurul ain. Jadi Miss Universe-nya para bidadari disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum milih berapa ikong, Pak? Rip, milih berapa Rip? Berapa ikong? 4 ikong langsung ya. 10 pada apa kita memilih pada saat itu, ya kan Pak? Nah ini ganjaran bagi orang yang bisa memiliki menguasai diri mereka ketika mereka marah. Tapi juga jangan salah Pak. Mentang-mentang tidak boleh marah, mentang-mentang disuruh menjaga diri tidak boleh marah, maka orangnya kada mau marah sama sekali. Tidak. Ada waktunya orang itu harus menahan marahnya. Dan ada waktunya seseorang itu harus marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga marah. Tapi marahnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah ketika syariat Allah dilanggar. Marah ketika aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Kita pun juga harus seperti itu. Oh, kada boleh marah. Terus kita punya anak ndak sholat, ndak marah. Ibu-ibu punya suami yang ndak kerja, guring aja gawiannya di rumah, mainan HP misalnya, ndak marah, keliru. Anaknya ndak sholat, ndak marah, keliru. Atau istrinya tidak menutup aurat, lalu suaminya tidak marah, salah juga yang seperti ini. Maka marahnya itu adalah marah yang sesuai dengan aturan Allah. Marah ketika syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Seperti hari ini di Palestina sana dibombardirnya lawan Yahudi terkutuk ini tadi Pak. Maka kemudian kita harus marah. Wajib hukumnya bagi kita untuk marah kepada mereka. Karena mereka yang dianiaya adalah saudara-saudara kita. Wajib. Yang seperti ini harus marah. Kalau yang seperti ini tidak marah malah celaka. Rasulullah SAW itu juga marah. Suatu hari Ibunda Aisyah berkata kepada Nabi, selalu menyebut-nyebut tentang Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Ibunda Aisyah ini merasa cemburu, kok Nabi ini selalu nyebut Ibunda Aisyah, selalu menyebut Ibunda Aisyah. Maka menyebut Ibunda Khadijah.
Aisyah ini marah karena selalu Khadijah yang disebut. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat Khadijah tadi dengan wanita yang lebih baik. Maksudnya dirinya. Pian Ibunda Khadijah sudah meninggalkan, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wanita yang lebih baik. Karena Ibunda Khadijah itu kan secara umur beliau sudah tua. Bunda Aisyah masih muda, perawan. Khadijah adalah janda. Aisyah perawan, belum pernah menikah. Artinya menurut Aisyah kebaikan-kebaikan itu ada pada dirinya, bahkan melebihi daripada Ibunda Khadijah. Biasa Pak, sifat wanita kalau berisi bini 2-3 ya, kalau pian takuni aja yang bininya 2 atau bininya 3 pasti bersaing ya kan. Nang bini pertama merasa paling harat, bini kedua merasa paling harat, memburukakan bini yang pertama, ibaratnya kan kayak itu selalu. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang seperti ini? Nabi marah. Bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai saking marahnya itu sampai rambut Nabi itu sampai bergetar karena marahnya. Lalu beliau SAW mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Ya kan? Karena dia ini adalah orang yang membantuku, orang yang beriman, yang percaya kepadaku dan membantu semuanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih utama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aku memiliki anak dari dia. Nah, maka saat itulah Ibunda Aisyah kemudian dia melihat marahnya Rasulullah. Artinya marah itu harus ada. Kalau nggak ada bisi marah sama sekali, jangan-jangan itu patung, Mbak, tidak bisa marah atau tiang listrik, ya kan? Yang listrik ini biar tiap malam di muka rumah ulun itu dicatukinya lawan jaga malam gitu kan. Jam 12 kali, jam 1 kali. Jadi kalau dihitung sampai pagi itu 20 kalinya memukuli. Kada ada sarik, isok pagi ulun lihat itu tiang listriknya tetap di situ, Pak. Itu kalau pian kira-kira disuruh berdiri di situ dipukulinya saben malam itu kira-kira kan pindah sudah kita. Enggak ini. Nah ini wal kadhiminal ghaidh, artinya marah itu harus ada tempatnya. Dan yang utama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum orang yang bisa memiliki dirinya, menguasai dirinya ketika mereka itu sedang marah, maka itulah sifat yang sangat terpuji dan hadiahnya adalah surga. Yang kedua, Imam Nawawi menyebutkan ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya kan, maafkan mereka dan suruhlah dengan kebaikan dan biarkan, jangan dihiraukan orang-orang yang bodoh. Kaitannya dengan marah tadi. Ada orang-orang yang bikin kalian kesel, maka khudil afwa, maafkan saja orang seperti ini. Wa'mur bil urf, kalau dia ngamuk-ngamuk tidak jelas, suruh dia untuk berbuat kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, kalau tetap saja ngoceh dia tidak ada karuannya ya kalau Pak, wa'arid 'anil jahilin, maka biarkan saja dia karena dia adalah orang-orang yang bodoh. Ayat ini berkaitan dengan seorang yang bernama Uyainah bin Husain. Uyainah bin Husain ini datang ke kota Madinah. Lalu dia mendatangi saudaranya, Ibnu Husain juga saudaranya. Lalu dia berkata kepada saudaranya, wahai saudaraku, bukankah engkau ini orang yang punya kedekatan dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab? Lalu kata saudaranya, iya. Ada perlu apa? Ya tolong saya antarkan ke sana, kata si orang ini tadi. Setelah dia diantarkan ke depan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, langsung orang ini ngomong yang tidak karu-karuan. Wahai Amirul Mukminin, Anda ini orang yang tidak adil. Anda ini kalau memberikan kepada saya jumlahnya sedikit. Ngoceh dia macam-macam ke hadapan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Melihat orang ini yang baru datang bukan siapa-siapa, lalu ngomong yang tidak karu-karuan, Umar ibn Khattab pun marah dia. Ketika dia mau marah, lalu saudaranya yang punya kedekatan dengan khalifah pada saat itu, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah Anda pernah mendengar ayat khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin? Maka maafkan orang ini dan suruhlah dia untuk melakukan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan orang ini adalah orang jahil. Wahai Amirul Mukminin, ini orang bodoh, jangan dihiraukan, kata si saudaranya ini tadi. Nah ini ajaran juga untuk memaafkan ketika seseorang itu diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang membuat dia marah. Lebih utama ketika seseorang itu memberikan maaf dan bahkan menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Berat kata Pak? Berat kalau Pak?
Susah ini memang. Nah, hadiahnya surga. Nah, pokoknya kalau nang hadiah-hadiah yang murah-murah itu gampang. Ini hadiah-hadiah yang surga-surga ini yang repot mengerjakannya susah. Makanya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini bisa mewujudkan yang seperti ini. Karena ketika orang itu marah, maka yang nomor satu paling senang itu adalah setan. Dia menyuruh kita untuk selalu melakukan yang seperti itu sehingga dia bisa memberikan keburukan kepada seseorang. Karena nanti asalnya daripada kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang banyak dilakukan itu nanti pangkalnya di dalam marah, Pak. Kalau sudah marah itu nanti orang bisa membunuh, karena marah orang bisa berbuat jelek, karena marah orang bisa melakukan perkara-perkara yang tercela. Di marahnya ini dulu yang dikompa oleh setannya supaya kemudian dia bisa menggoda orang ini untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga meriwayatkan hadis-hadis yang ada beberapa hadis. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ashajji Abdul Qais inna li ashajji Abdul Qais. Nabi berkata atau Nabi bilang tentang Ashad Abdul Qais. Ashad Abdul Qais ini seseorang yang dari satu kabilah. Nabi mengatakan inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anat. Pada dirimu ini ada dua hal yang dicintai oleh Allah, kata Nabi. Yakni al-hilm, orang yang bisa menahan dirinya, sabar bisa menahan dirinya. Dan yang kedua kata Nabi, al-anat. Al-anat orang yang tidak tergesa-gesa. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini kepada Ashad bin Abdul Qais? Pada suatu hari datang utusan atau datang sekelompok manusia dari satu sukunya, dari sukunya Abdul Qais ini. Mereka datang dengan naik kuda semuanya, Pak. Setelah datang sampai di depan Masjid Nabawi, langsung semuanya ini turun langsung cepat-cepat masuk ke dalam masjid, lalu salaman dengan Nabi SAW, mencium tangan Rasulullah SAW. Orang-orang ini baru masuk Islam, langsung masuk seperti itu dengan meninggalkan kuda-kuda mereka. Yang tidak masuk cuma Ashad bin Abdul Qais. Kenapa dia tidak masuk? Dia jaga kuda-kuda yang ada itu tadi. Dia tangkap kuda-kudanya, dia ikat dulu kuda-kudanya, sabar dia menunggu itu tadi. Baru kemudian dia masuk. Nah, ketika dia masuk, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dirinya, inna fika khaslataini. Engkau ini punya dua hal, punya dua sifat, kata Nabi SAW. Yuhibbuhum Allah. Allah suka dengan dua sifatmu itu tadi. Al-hilm wal anat. Ya kan? Sifat sabar tadi tidak mudah menguasai dirinya, artinya menguasai diri langsung karena senangnya sampai meninggalkan kuda-kuda di luar. Karena bahaya, Pak, kalau kuda ditinggalkan di luar, bisa kemana-mana kuda-kuda ini ganggu orang, atau mungkin bisa dicuri orang. Tapi dia tidak, dia tunggu dan dia jaga kuda tersebut, dia ikat dulu kuda-kuda tersebut, baru dia masuk. Kamu punya itu, kata Nabi SAW. Dan yang kedua, wal anat, yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah sifat yang ada pada diriku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang diusahakan atau dia jibillah, atau dia itu memang sifat yang telah Allah jadikan untuk diriku? Lalu Nabi mengatakan, bahkan sifat itu adalah sifat yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dirimu. Nah, ini pujian kepada Ashad bin Abdul Qais. Artinya ada satu sifat lagi di sini. Kalau yang tadi bisa menguasai diri, yang kedua adalah al-anat. Anat itu tidak tergesa-gesa. Sedangkan manusia ini, Pak, wa kanal insanu ajula. Manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa tergesa-gesa. Dan orang yang tergesa-gesa ini ujung-ujungnya nanti menyesal. Pian mungkin kalau hendak tulak-tulak pernah berdadas-dadas, ibu-ibu mungkin juga pernah ke susu-susu kalau mau berangkat, ya kan? Berdadas-dadas. Biasanya kalau orang sudah berdadas-dadas itu ujung-ujungnya apa, Pak? Ada yang ketinggalan. Nah, ketika sesuatu itu ketinggalan, maka yang muncul adalah penyesalan. Makanya kata Nabi, kamu ini orang yang tidak tergesa-gesa, dan disuruh untuk tidak tergesa-gesa.
Karena orang yang tergesa-gesa ujungnya pasti menyesal. Barang ada yang ketinggalan, ya kan? Ada ini yang tidak ada, ini tidak dibawa, ini tidak sempat dan segala macam. Ujung-ujungnya nanti apa? Menyesal. Dan ini yang diperhatikan oleh Nabi SAW agar tidak terjadi pada diri seorang mukmin. Makanya seorang mukmin disuruh berhias dengan akhlak yang namanya al-anat, tidak tergesa-gesa. Karena yang namanya tergesa-gesa ini ujung-ujungnya akan bikin kacau. Ibnu Abi Mu'aid itu pernah disuruh oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat di Bani Mustalik. Sebelum sampai di depan Bani Mustalik, orang-orang Bani Mustalik mengatakan, ini sebentar lagi utusan Nabi datang, ayo kita sambut. Utusan Nabi kita muliakan. Keluar orang-orang Bani Mustalik ini dalam keadaan membawa pedang semua Pak untuk menyambut tamunya. Ibaratnya ada kalau polisi biasanya kalau menikah itu kan ada yang pakai apa? Yang pakai pedang itu. Nah ini model kayak itu, disambut orang ini yang karena utusannya Nabi. Melihat ini tadi orang bawa pedang, lalu Ibnu Abi Mu'aid ini langsung buka. Dikiranya ini hendak dipedang lawan orang, ya kan? Tergesa-gesa dia, tidak pakai tanya, tidak pakai apa segala macam. Dia pergi langsung mengatakan kepada Nabi, Nabi saya mau dibunuh oleh mereka ini. Marah Nabi. Kok ini mau diambil uang zakatnya, kok katanya disuruh mengambil uang zakat. Didatangi uang zakatnya hendak diambil kok malah utusanku mau dibunuh, kata Nabi SAW. Marah Nabi, disuruh Khalid bin Walid menyiapkan pasukan, digempur ke sana. Untungnya satu Pak, untungnya orang dari Bani Mustalik ini kemudian kok utusan Nabi tidak datang, mereka yang datang juga ke Madinah. Di tengah jalan ketemu. Nah setelah ketemu ini Khalid melihat ini sudah mangsa ini ujar Khalid bin Walid. Tapi ternyata kemudian orang itu menjelaskan, kami nunggu, mana utusan Nabi. Nah barulah saat itu ketahuan. Nah ini tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu. Ujungnya apa? Membawa petaka. Untung tadi orang itu datang ke kota Madinah sehingga ketemu di tengah jalan. Kalau tidak, Bani Mustalik itu akan dihabisi oleh Khalid bin Walid karena sudah datang perintah dari Nabi SAW. Nah ini seorang Muslim tidak boleh yang namanya tergesa-gesa. Dalam apapun tidak boleh tergesa-gesa. Karena apa? Nah, ada istilahnya orang Jawa itu apalah masalah tergesa-gesa ini. Kada ingat turun. Pokoknya ojo kesusu. Jar siapa? Jar Pak Jokowi semalam kayak itu, kalau ojo kesusu jarnya. Kalau waktu milih-milih pemimpin semalam, ojo kesusu. Tidak boleh tergesa-gesa. Kata beliau seperti itu. Nah ini ajaran Islam. Artinya mengajarkan kepada seorang Muslim itu orangnya jalan atau dalam melakukan segala sesuatu itu tenang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya kan? Orang ibadur rahman itu kalau jalan di muka bumi itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan merendahkan hati, tenang orangnya. Bukan orang yang suka tergesa-gesa, tidak. Tapi orang yang selalu menjaga setiap langkahnya, memperhitungkan setiap tindakan yang dia lakukan. Orang Islam atau orang mukmin itu adalah orang yang tidak akan menyesali apa-apa yang kemudian dia lakukan karena sesuatu itu telah dia perhitungkan. Seandainya apa yang dia lakukan itu berhasil, maka dia pun tidak bangga dengan dirinya. Kenapa? Karena semuanya telah diperhitungkan oleh orang-orang seperti ini. Ketika dia gagal dalam melakukan sesuatu, dia pun tidak menyesal. Karena sesuatu yang telah diperhitungkan dengan matang, ketika ada kegagalan biasa yang seperti itu, akan mudah bagi mereka untuk bangkit kembali dan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ketiga, dan keempat sama diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah dan isinya pun mirip-mirip. Rasul SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu maha lembut dan Allah itu menyukai kelembutan di berbagai urusan. Hadis yang kedua, Ibunda Aisyah mengatakan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa ya'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah itu menyukai kelembutan. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang berlaku lembut itu kebaikan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang berlaku kasar. Bahkan Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat lembut itu kepada
kepada mereka ini apa-apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain daripada mereka. Nah, ini akhlak yang harus ada pada diri seorang muslim, lembut. Lalu hadis yang ketiga, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada segala sesuatu kecuali dia akan menjadi penghias dari sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Kalau hilang dari sesuatu maka jadi jelek sesuatunya itu, Pak. Nah, ini 3 hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah yang intinya menyuruh seseorang atau mengabarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu menyukai kelembutan. Dan sikap lembut ini memang sikapnya seorang mukmin. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kuffar, keras tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, lembut, saling menyayangi, berkasih sayang dalam kelembutan dengan sesama mereka. Nah, sifat lembut ini yang kadang-kadang susah juga kita wujudkan. Kadang-kadang gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pengajian, beda ini, hilang kelembutan. Modelnya enggak lembut lagi, muhanya kaku kayak papan ulin 10 mili. Kalau karas modelnya. Nah, ini enggak boleh yang seperti itu. Lembut itu sifatnya seorang mukmin. Kata Ibunda Aisyah, orang kalau punya kelembutan zana, akan menghiasi orang itu, akan terkenal orang itu sebagai orang yang baik dengan sebab kelembutannya. Artinya sifat yang harus ada pada diri seorang mukmin. Nah, hadis ini berkaitan dengan ketika ada seorang Yahudi yang memberi salam kepada Nabi SAW. Orang itu mengatakan, Assalamu alayka ya Aba Qasim. Ya kan? Racun atau kecelakaan untukmu hai Abu Qasim. Lalu Nabi mengatakan, Wa'alaikum, kata Nabi, dan juga untukmu. Ibunda Aisyah mendengar perkataan ini dengan jelas, beliau mendengar bahwasanya yang diucapkan bukan assalamualaikum tapi doa kejelekan kepada Nabi. Maka beliau pun marah. Wa alaikassam wal la'nah, kata Ibunda Aisyah. Untukmu kecelakaan dan untukmu laknat, kata Ibunda Aisyah. Maka mendengar ini tadi Nabi SAW melarang beliau. Lalu dikatakan bahwasanya jadilah orang yang lembut. Karena orang yang lembut itu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kelembutan itu dicintai oleh Allah. Dan orang yang berlaku lembut kepada sesamanya, maka mereka ini akan diberikan sesuatu, diberikan kebaikan oleh Allah, yang kebaikan ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain daripada mereka. Nah, ini bentuk kelembutan yang diajarkan. Artinya seorang beriman ya harusnya seperti itu, Pak. Tidak boleh kasar-kasaran, tidak boleh. Tapi sekali lagi susah. Hendak ada memamai, hendak ada kasar, hendak yang disuruh lembut aja. Makanya segala sesuatu itu kalau lembut itu bagus. Seorang wanita kalau lembut itu baik kan, Pak? Ya kan? Daripada wanitanya kayak kayak model keras, model kayak Mike Tyson misalnya, bahaya juga. Tapi kalau ada wanita sifatnya lembut bagus, orang senang. Pian punya istri pian lembut, senang. Daripada punya istri yang gara-gara misalnya uang belanja kadang naik, di dapur itu rame bunyinya, Pak. Nangkrong pecahan berataan, ya kan. Mau ulah kopi itu mau udaknya sampai tahambur. Nah, ini tidak ada kelembutan pada orang-orang seperti ini. Nah, ini tidak bagus. Tapi kalau orang itu lembut, maka dia akan jadi sifat yang muncul. Kalau ditanya tentang sesuatu, kayak apa si fulan ini? Si fulan itu orangnya lembut. Itu yang dikeluarkan terlebih dulu. Karena itu akan menjadi hiasan illa zana. Dia akan menjadi penghias, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hadis dan contoh kelembutan yang disebutkan dalam hadis ini banyak sekali. Di antaranya perkara ini adalah perkara yang mungkin harus ada pada diri orang yang berdakwah, kelembutan. Lembut itu dalam berarti sabar di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Karena kalau orang-orang yang berdakwah itu tidak diiringi dengan kelembutan, maka dakwahnya pasti kacau. Dakwahnya pasti kacau. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabiullah Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, kalian berdua. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Lalu kamu kalau ngomong dengan Fir'aun, kata Allah, ngomonglah dengan cara yang lembut. Jangan sehingga dia menjadi orang yang sadar dengan kesalahannya dan dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Fir'aun disuruh lembut. Nah, kadang-kadang orang ini dakwah kepada kita, memberitahu kita dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak lembut. Fir'aun saja disuruh lembut. Fir'aun ini melakukan sebuah kejahatan yang iblis saja tidak berani mengatakan seperti Fir'aun. Iblis itu menggatar mendengar perkataan Fir'aun. Artinya iblis saja tidak berlaku seperti Fir'aun ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis tidak berani ngomong seperti ini, Pak. Fir'aun berani ngomong yang seperti itu, tapi tetap oleh Allah disuruh untuk diingatkan dengan cara yang lembut. Bahkan sekarang mengingatkan teman, mengingatkan saudara, mengingatkan orang yang keliru, ya manusia tempatnya keliru. Tapi ketika mengingatkannya dengan cara kasar, tidak ada kelembutan, dengan cara tergesa-gesa, dengan cara diiringi dengan marah, maka orang yang akan diberitahu pun itu bukan malah nerima, malah semakin membangkang. Kenapa? Karena pada saat orang itu diperlakukan dengan kasar, yang tersentuh itu bukan masalah kelirunya, tapi kehormatannya dulu yang tersentuh. Harga dirinya dulu yang kita rusak pada saat itu. Makanya ada cerita yang sangat terkenal, ma'ruf, masyhur cerita ini tentang Harun al-Rasyid. Ketika diperingatkan oleh seseorang dengan cara yang kasar, maka Harun al-Rasyid mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, sesungguhnya kamu itu ngasih taunya dengan cara yang salah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengingatkan Firaun itu dengan qaulan layyinan, dengan cara yang lembut. Sedangkan aku, kata Harun al-Rasyid, bersalah, tapi aku tidak seperti salahnya Fir'aun. Dan engkau juga orang baik, tapi engkau tidak sebaik Harun dan Musa alaihi wassalam, ya kan? Sedangkan orang yang terbaik saja disuruh untuk lembut kepada orang yang paling jelek. Aku bukan orang yang paling jelek dan engkau juga bukan orang yang paling baik. Tapi yang engkau lakukan tidak seperti yang disuruh oleh agama ini. Tidak seperti yang disuruh oleh syariat. Sehingga susah untuk diterima ketika orang itu mengingatkan orang lain tidak dengan cara yang lembut. Ini kira-kira beberapa ayat dan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin bab 74, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting inti daripada semua ini adalah memerintahkan atau menyuruh kita ini untuk berhias dengan 3 sifat yang paling tidak disebutkan di dalam bab ini, yakni al-hilm, orang yang bisa menguasai dirinya baik pada saat marah, baik pada saat senang, tetap menguasai dirinya. Dan yang kedua adalah al-anat, tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah ar-rifq, lembut, bersikap lembut kepada sesama manusia. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.